Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Anak-anak baik, semoga kita tetap selalu sehat dan selalu semangat. Di tahun yang baru ini, kita akan sama-sama saat teduh, kita akan dengarkan firman Tuhan dan angkat pujian, Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Senang sekali Serestif bisa hadir lagi bersama dengan kalian dalam devotion pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami diberi kesempatan menikmati hari ini. Biarlah berkat Tuhan yang kami terima, berkat Tuhan yang kami rasakan di hari yang baru ini, boleh kami nikmati dan boleh kami juga bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Bapa di surga, pagi hari ini siapkan hati kami dengar firman Tuhan, supaya berkat firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Urapi kami dan berikan pengertian supaya firman Tuhan sungguh-sungguh akan menjamah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Sekali lagi, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, anak-anakku sekalian, mungkin suatu ketika kalian pergi jalan-jalan ke sebuah mall, kalian pergi melihat ada sebuah pameran, ada sebuah eksibisi perumahan. Ada sebuah perumahan yang ditawarkan di sebuah mall, kemudian kalian lihat, kalian memandang atau kalian mendapatkan brosur, kemudian kalian memperhatikan apa saja yang ada di dalam perumahan tersebut. Nah, beberapa hal yang dijelaskan di situ yang pasti ada fasilitas, kemudian bagaimana bentuk rumahnya, luas tanahnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada hal yang menarik lagi bahwa di situ dicantumkan biasanya ada keterangan 5 menit ke supermarket, 10 menit ke sekolah misalnya, 5 menit ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ketika kalian melihat itu, kemudian kalian merasa tertarik dan akhirnya membeli rumah tersebut, dan kalian merasa bahwa perumahan di mana kalian tinggal adalah lokasinya sangat strategis. Kenapa? Karena dekat kepada tempat-tempat yang sangat menarik atau dekat dengan tempat-tempat yang penting seperti mall tadi, sekolah, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Namun ketika kalian sudah menempati perumahan tersebut, ketika kalian mungkin sudah membeli atau orang tua kalian membeli rumah tersebut, dan pada suatu ketika kalian ingin pergi ke rumah sakit, atau mungkin kalian ingin mencoba jalan-jalan ke mall dari rumah di mana kalian tinggal itu, kemudian kalian mencoba mengukur berapa lama perjalanan tersebut. Nah, ternyata ketika kalian berjalan dari rumah ke mall misalnya, ketika di brosur dikatakan 5 menit, ternyata ketika kalian menjalaninya itu lebih dari 5 menit. Bahkan bisa 10 menit, bisa 15 menit, bahkan bisa setengah jam. Kemudian kalian mencoba misalnya ke sekolah, katanya ke sekolah dekat, hanya 10 menit. Ternyata ketika dijalani bisa lebih dari 20 menit. Nah, kemudian kalian merasa, loh kok ini berbeda dengan apa yang ditawarkan di brosur? Ini berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh marketing perumahan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sebuah peristiwa yang mungkin pernah kalian alami atau juga suatu saat nanti kalian bisa alami. Apakah yang jual rumah ini dia berbohong? Ataukah yang menjual rumah ini dia menipu? Tidak. Dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia benar mencantumkan apa yang dia sudah tetapkan atau apa yang dia promosikan. Namun masalahnya kalau kalian jeli melihat, kalau kalian jeli memperhatikan, pasti kalian juga bisa bertanya kepada orang atau kepada marketing perumahan tersebut. Ya, bahwa 5 menit, 10 menit ukuran jarak itu mereka pasti mengukurnya dalam kondisi yang ideal, dalam situasi yang ideal. Lah, kalau kalian dari rumah kalian ke sekolah misalnya, kalian berangkat di pagi hari ketika semua orang pergi keluar rumah dan pergi ke sekolah, ya pasti akan terjadi kemacetan. Pasti akan terjadi mungkin juga ramai di perjalanan. Sehingga durasi waktu yang harusnya hanya 5 menit, kemudian bisa lebih dari 5 menit. Nah, artinya apa? Artinya apa yang dicantumkan dalam brosur itu adalah dalam kondisi ideal, dalam kondisi normal. Tidak ada keterangan dalam brosur itu dalam kondisi macet, dalam kondisi jam berapa kamu pergi, tidak ada. Jadi kalau kalian pergi ingin 5 menit, ya pergilah ketika jam 12 malam. Pasti dari rumah kalian ke sekolah mungkin bisa jadi 5 menit atau bisa jadi 10 menit. Karena apa? Karena lalu lintas tidak padat. Orang yang keluar rumah, orang yang di perjalanan tidak terlalu banyak. Nah, inilah yang namanya kondisi ideal. Inilah yang namanya sebuah situasi yang ideal.
Nah, seringkali kita mengharapkan segala sesuatu situasinya adalah ideal. Situasinya dalam situasi yang normal. Tetapi pada kenyataannya tidak semua situasi itu dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang ideal. Seperti ayat firman Tuhan tadi, itu menceritakan tentang Daud. Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Daud itu sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah diurapi menjadi raja Israel, dia tidak serta-merta langsung bisa masuk ke istana, duduk di atas singgasana menjadi raja dan memerintah. Dia masih ada di bawah Saul. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Dia masih diburu atau ingin dicelakakan, ingin dibunuh oleh Saul. Nah, apakah ini sebuah situasi yang ideal buat Daud? Tidak. Yang ideal adalah ketika dia diurapi jadi raja, dia langsung ke istana dan dia memerintah sebagai raja. Tapi permasalahannya adalah bagaimana ketika Daud menghadapi sebuah situasi yang tidak ideal. Ketika dia diurapi jadi raja, dia tetap masih dikejar-kejar oleh Saul. Dia masih ingin dibunuh oleh Saul. Dia masih dibenci oleh Saul. Pada suatu ketika, Daud harus menunggu apakah dia harus membunuh Saul ataukah dia akan melepaskan Saul. Karena pada saat itu ada sebuah kesempatan, ada sebuah momen Daud bisa membunuh Saul. Tapi ternyata Daud tidak melakukan itu. Daud tidak membunuh Saul. Daud membiarkan Saul hidup. Nah, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berharap apa yang kita alami adalah semuanya ideal. Semuanya normal, semuanya baik-baik saja seperti yang kita mau. Tapi ternyata seringkali Tuhan izinkan kita mengalami sebuah situasi yang tidak ideal. Hari-hari ini mungkin kalian berkata belajar online tidak enak. Enakan belajar tatap muka. Itu adalah sebuah situasi yang tidak ideal. Idealnya sekolah itu adalah tatap muka, ketemu dengan guru di kelas, ketemu dengan teman, bermain, ya kan. Pulang sekolah masih bisa kerja kelompok, masih bisa olahraga, eskul dan sebagainya. Tapi hari-hari ini situasinya berbeda. Hari-hari ini situasinya tidak ideal. Ada banyak orang merasa jenuh, ada banyak orang merasa kecewa, ada banyak orang merasa mungkin letih ketika mereka harus sekolah online. Mereka harus berhadapan dengan komputer, mereka harus berhadapan dengan guru secara virtual, harus lebih banyak mengerjakan tugas di rumah daripada dia datang ke sekolah. Lalu apa sikap kita? Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana reaksi kita menghadapi situasi yang tidak ideal seperti ini? Apakah kita akan marah? Apa kita akan protes? Apa kita akan kecewa? Kemudian kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan sekolah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan COVID misalnya, atau mungkin menyalahkan Tuhan. Tidak ada yang bisa disalahkan dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini. Situasinya memang tidak ideal, tidak normal seperti yang biasa kita lakukan. Belajar harus dari rumah, belajar harus menggunakan handphone, menggunakan laptop. Yang selama ini kita belajar di kelas, ternyata sekarang berubah. Ya, sudah hampir 1,5 tahun kita mengalami seperti ini. Tapi melalui devotion pagi hari ini, saya mau berkata kepada kalian semua, hadapilah situasi yang tidak ideal ini dengan penuh rasa syukur. Hadapi saja semua yang tidak enak ini dengan penuh rasa syukur. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan, tidak perlu menyalahkan guru, tidak perlu menyalahkan pemerintah, tidak perlu menyalahkan Tuhan sekalipun. Ya, kita terima saja, kita jalani dengan penuh rasa syukur, dengan semangat kita menjalani ini. Karena pada waktunya nanti semua akan berakhir, semua akan kembali kepada normal, kepada keadaan yang seperti dulu pernah kalian lakukan. Jadi setiap orang pasti ingin hidupnya nyaman, hidupnya ideal, hidupnya seperti apa yang dia harapkan. Bagi seorang karyawan, idealnya adalah setiap tahun mungkin dia naik gaji. Setiap tahun mungkin dia ngalami promosi dalam perusahaannya. Tetapi apa yang terjadi? Dengan kondisi COVID seperti ini, boro-boro naik gaji. Bahkan ada karyawan yang harus dipotong gajinya. Bahkan ada karyawan yang harus di-PHK, harus dirumahkan. Inilah sebuah situasi yang tidak bisa kita tolak, situasi yang tidak ideal. Tapi ketika kita sebagai anak Tuhan menghadapi hal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mari kita tetap percaya dalam situasi yang tidak menentu hari-hari ini, dalam situasi yang tidak normal hari-hari ini. Tetap kita percaya ada Tuhan yang menolong.
Ada Tuhan yang tetap mengasihi, yang tetap akan membela, memberkati hidup kalian. Sama ketika Daud mengalami dikejar-kejar oleh Saul. Dia tidak merasa sakit hati dengan Saul. Dia tetap berkata, tidak boleh sentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak membalas kelakuan Saul. Daud tidak membalas dendam apa yang dilakukan Saul, walaupun ada kesempatan. Tetapi Daud tetap berkata, dia adalah pemimpin saya harus tunduk dan hormati. Sampai waktunya tiba, waktu yang ideal tiba. Ketika Saul mati, Daud diangkat menjadi raja. Daud naik tahta memerintah sebagai raja. Itulah waktu yang terbaik, waktu ideal buat Daud kala itu. Nah sekarang buat kalian, kapan waktunya untuk kalian kembali tatap muka, bisa sekolah, ketemu teman, ketemu guru, ya, tidak dibebani dengan masalah kuota, dengan tugas-tugas online yang begitu banyak. Ya kita tidak tahu. Apakah pada bulan Juli nanti sekolah akan kembali tatap muka secara normal? Ya kita doakan semua akan terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi, tetap kita harus percaya bahwa segala sesuatu Tuhan ada bersama dengan kita. Kalaupun nanti kita bisa sekolah tatap muka dengan terbatas, mungkin dengan protokol kesehatan, mungkin dengan sebuah situasi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, masih ada pembatasan dan sebagainya. Tetap percaya bahwa di balik semua itu tetap ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberkati kita, ada Tuhan yang menjaga hidup kita, ada Tuhan yang siap terus menolong, memimpin, dan menuntun setiap langkah hidup kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah walaupun kalian menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Situasi yang sulit, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi baik. Saya berdoa, kalian mempersiapkan diri dengan baik, belajar sungguh-sungguh, bersiap-siap ketika nanti pada waktunya sekolah memasuki masa tatap muka kembali. Kalian sudah siap dengan sebuah situasi yang berbeda. Yang dulu pernah kalian lakukan, kemudian berubah online, dan sekarang kembali dengan tatap muka yang bersiaplah, maka kalian akan mengalami sesuatu yang baru. Mengucap syukur dalam segala hal. Percayalah, apa yang kita alami semuanya baik. Tuhan punya rencana dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Hamba sudah bagikan firman Tuhan ini bagi setiap anak-anak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, biar mereka bisa mengerti dan memahami bahwa kehidupan yang kami jalani, ada Tuhan yang tetap bersama kami. Walaupun kami mengalami situasi yang tidak normal, tidak ideal, tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami percaya ada Tuhan yang tetap menolong, menyertai, dan memberkati hidup kami. Waktunya akan selesai, waktunya akan berubah. Tuhan akan mengembalikan kepada sebuah situasi yang normal yang dulu pernah kami alami. Kami akan alami kembali, dan tetap Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih, berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, supaya semua yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat anak-anakku sekalian yang sudah mendengarkan devotion pagi hari ini. Tetap semangat, terus percaya kepada Tuhan, dan selalu ingat, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu
tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.